Shalom. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala kita tutup mata, kita ambil sikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk semua yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa untuk ibadah Tuhan sekalipun melalui online ya Bapa. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi memuji memuliakan nama-Mu. Berkati puji-pujian kami ini, biarlah melalui pujian kami ini nama-Mu semakin dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti
memuji muliakan namamu, meninggikan namamu ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi memuliakan namamu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Gimana kabarnya? Baik ya? Pasti baik. Nah, sekarang coba siapa yang punya tangan? Diangkat dua tangannya. Kita mau menari-menari untuk Tuhan Yesus. tebus dosaku dari terbit
kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
mengucap syukur. Tuhan sudah pimpin ibadah kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kakak-kakak yang sudah melayani dalam pujian maupun musik. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu GPT Mojokerto yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Lu puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya anak-anak semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semuanya jaga kesehatan ya. Anak-anak tetap makan makanan yang bergizi, tidurnya yang cukup ya, supaya kita tetap sehat ya. Pagi hari ini kembali Bu Marta mau menyampaikan firman Tuhan. Mari kita semua baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Bu Marta ulangi ya. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Di situ ada judulnya Orang Lumpuh Disembuhkan. Anak-anak bisa baca bersama papa, mama ya. Kalau punya kakak bisa baca bersama-sama. Bu Marta baca ya di ayat yang ke-17 sampai 18 ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat yang ke-19 ya. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ya. Nanti selanjutnya anak-anak baca sendiri ya. Dari cerita dari ayat firman Tuhan ini, di sini menceritakan seketika Tuhan Yesus mengajar, di situ banyak orang ya yang datang. Di sini katakan dari Galilea, dari Yudea, dan juga dari Yerusalem. Banyak orang yang berkumpul. Tuhan Yesus mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Lalu ada juga mereka ada yang datang dengan membawa orang yang lumpuh. Orang lumpuh itu bagaimana? Orang yang tidak bisa jalan, sehingga dia harus diusung, pakai usungan. Teman-temannya bawa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi tidak semudah itu mereka harus ketemu Tuhan Yesus. Banyak orang mereka harus pilah-pilah orang, permisi mau lewat gitu ya. Tapi saking banyaknya orang ya, akhirnya mereka punya ide, mereka naik ke atap. Sampai di atap mereka buka atapnya, genteng-gentengnya dibuka. Lalu dia pasang tali, dia turunkan temannya itu sehingga sampai ke depan Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini nanti kalau kalian baca, Tuhan Yesus itu melihat iman teman-temannya itu. Tuhan Yesus memuji iman mereka yang besar. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata sama orang yang lumpuh ini bahwa dosanya sudah diampuni. Ya.
Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan juga bahwa di situ ada orang-orang Farisi, ada ahli Taurat. Mereka ketika mendengar Tuhan Yesus berkata bahwa dosanya sudah diampuni, mereka kaget, mereka berpikir, siapa orang ini ya kok bisa mengampuni? Padahal yang bisa mengampuni dosa siapa? Tuhan ya. Tuhan Yesus tahu kalau orang Farisi ini berpikir seperti itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya sama mereka, lebih mudah mana? Kalau aku bilang, dosamu sudah aku ampuni, atau bangunlah dan berjalanlah. Ya. Ketika Tuhan Yesus sudah bilang sama orang lumpuh tadi untuk suruh dosamu sudah diampuni dan bangunlah, berjalanlah, orang lumpuh ini tadi ini bangun. Dia bisa berjalan. Lalu dia angkat tilamnya tadi tempat yang buat ngusung tadi itu loh. Tilam itu seperti tempat tidur. Ya. Dibawa, dipikul, dia berjalan sambil memuliakan Tuhan. Dan di akhir ayat itu kita juga bisa baca anak-anak. Banyak orang yang melihat. Orang-orang yang ada di situ melihat dan menjadi takjub. Lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya. Oh, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Ya, dari pembacaan kita hari ini, di sini anak-anak juga Bu Marta, juga semua kakak-kakak yang ada di sini belajar, yaitu tentang suatu kebaikan. Yang dilakukan teman-temannya si lumpuh ini adalah suatu kebaikan. Mereka punya iman bahwa temannya yang lumpuh ini, yang tidak berdaya ini pasti bisa sembuh kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Melakukan kebaikan ini tidak mudah loh. Orang 4 ini temannya ini bersusah payah menggotong temannya yang lumpuh. Nah kalau temannya yang lumpuh ini badannya kecil, enak enteng sambil lari. Lah kalau badannya besar kayak Bu Marta, gemuk, mereka harus susah payah menggotong temannya yang sakit ini. Berkeringat ya. Bahkan sampai di tempat tujuannya pun mereka tidak bisa langsung ketemu Tuhan Yesus. Masih banyak orang. Mereka harus naik ke atap ya, membongkar atap, menurunkannya ya. Dengan kebaikan dari 4 orang temannya ini, orang lumpuh ini temannya jadi sembuh. Sekalipun kebaikan yang kita lakukan itu seringkali tidak diterima. Seringkali bahkan dicemooh seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus melakukan baik enggak menyembuhkan orang? Baik, yang dilakukan Tuhan Yesus juga suatu kebaikan, yaitu menolong, menyembuhkan orang yang lumpuh supaya berjalan. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat ini berpikir yang buruk, bahkan menuduh Tuhan Yesus. Ya, siapa dia kok bisa mengampuni? Berarti orang-orang Farisi tidak tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ya Bu Marta percaya setiap anak-anak sekolah minggu tempat ini senantiasa berbuat baik. Dengan kebaikan kalian bisa menolong teman-teman kalian. Dengan kebaikan kalian, teman-teman kalian bisa yang sakit bisa disembuhkan. Dengan kebaikan kalian, teman kalian juga bisa mengenal Tuhan. Ayo tunjukkan kebaikanmu. Sekalipun itu susah dilakukan. Mungkin temanmu tidak mau kamu baik. Wah, kamu pura-pura baik yo. Nang kamu nanti pas ada maunya. Ayo, kita tidak usah menghiraukan. Kita harus bisa berbuat baik apapun keadaannya ya. Kita harus berbuat baik. Karena berbuat baik itu bisa apa? Memuliakan Tuhan. Orang yang kalian tolong
itu dia merasa senang. Seperti orang lumpuh tadi, dia merasa menerima berkat dari Tuhan, lalu dia memuliakan Tuhan. Ya. Terus bukan hanya itu saja. Orang-orang yang melihat kebaikan kalian, mereka juga memuliakan Tuhan. Oh, anak sekolah minggu itu jempol ya. Anak sekolah minggu itu hebat. Dia baik. Anak sekolah minggu GBT ya. Sangat baik. Jadi kebaikan kalian bukan hanya untuk dilihat orang saja, tapi kebaikan kalian juga akan dilihat oleh Tuhan. Ya. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, jangan lupa selalu berbuat baik ya. Ada ayat hafalan ya. Kalian bisa buka di dalam Galatia. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 bagian A. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, pendek ya. Sekali lagi Galatia 6 pasal 6 ayat yang ke-9 bagian A. Jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Hafal kan? Ya. Sedikit kan? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan bosan-bosan berbuat baik ya. Meskipun kalau kalian berbuat baik tidak disenangi teman. Tapi kalian harus tetap berbuat baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk senantiasa tetap berbuat baik. Tidak jemu-jemu, tidak bosan dalam melakukan kebaikan. Berkati orang tua anak-anak ini Tuhan, supaya bisa tetap setia mendidik anak-anak ini dengan takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, biar mereka tetap dalam keadaan baik dan sehat, jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.